Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajarnya. Anak-anak, sebelum kita belajar di tema 3, subtema 3 pembelajaran keempat, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman. Amin. Nah, anak-anak, semoga dengan berdoa anak-anak diberi kemudahan dalam kegiatan belajarnya dan anak-anak juga diberi kefahaman. Amin. Nah, anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin, perubahan wujud benda? Di pembelajaran 1, 2, dan 3 ada perubahan wujud benda. Yaitu ada apa saja? Masih ingat anak-anak? Yang pertama kemarin itu ada mencair, ya, kemudian membeku dan menguap, ya. Apa itu mencair? Mencair adalah proses perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Ya, contohnya ketika anak-anak beli es krim atau makan es krim, maka lama-lama es krim terkena panas dan kemudian bisa meleleh atau mencair. Ya, mencair juga disebut meleleh atau melebur. Kemudian perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Ya, membeku itu kebalikan dari mencair, yaitu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ya, contohnya apa? Peristiwa membeku seperti ketika anak-anak memasukkan air ke dalam kantong plastik, kemudian dimasukkan ke freezer, nanti lama-lama akan berubah menjadi padat atau membeku. Ya, yaitu perubahan wujud yang ketiga, apa? Menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ya, contohnya ketika anak-anak membantu orang tua mencuci baju, kemudian dijemur. Nah, nanti lama-lama air di dalam pakaian itu akan menjadi kering karena telah menjadi uap. Ya, sekarang kita masuk perubahan wujud yang keempat, yaitu apa? Mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Nah, di sini ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Nah, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas atau memasukkan es yang dari kulkas. Nah, kemudian sisi luar gelas awalnya kering, tetapi beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Pernah tidak anak-anak mengalami seperti itu? Ya, tentu pernah ya. Kemudian contoh yang kedua, ketika turun hujan, kaca mobil bagian dalam menjadi ikut buram. Padahal yang terkena basah itu kaca bagian luar. Nah, atau kemudian
apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan kalian pun akan ikut menjadi basah. Nah, pernah nggak anak-anak mengalami hal seperti itu? Nah, hal yang demikian, peristiwa yang demikian dinamakan mengembun. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, karena udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka akan berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya ya anak-anak. Jadi, jika di dalam gelas yang diisi es tadi itu bukan dari dalam gelas, tetapi berasal dari uap air yang ada di sekeliling gelas itu. Nah, itu tentang perubahan wujud benda ya, tentang mengembun. Nah, kemudian kita belajar tentang bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan yang berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh berapa orang? Ya, ada 11 orang. Masih ingat anak-anak? Dalam permainan sepak bola, ada peran-peran masing-masing. Yaitu salah satunya ada yang berperan sebagai penjaga gawang. Kemudian ada apa lagi? Ada penyerang, ada di situ ada beberapa peran ya di dalam satu tim sepak bola itu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar teknik menendang bola. Nah, masih ingat teknik menendang bola? Ada teknik menendang bola menggunakan bagian kaki luar, kemudian teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, dan yang ketiga teknik menendang bola menggunakan punggung kaki. Ya, ada 3 teknik menendang bola. Nah, di sini ada yang namanya permainan tembaklah aku. Apa permainan tembaklah aku itu? Nah, di situ anak-anak disuruh membuat lingkaran, kemudian ada 2 siswa berada di tengah lingkaran. Kemudian juga ada pemimpinnya atau wasitnya atau bu gurunya. Kemudian siswa membentuk lingkaran berlari atau berlawanan arah jarum jam. Nah, siswa yang ada di tengah berusaha menembaknya itu dengan menendang bola. Nah, tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Kemudian siswa yang terkena tendangan bola itu pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah atau gantian berada di tengah lingkaran tadi. Nah, seperti itu anak-anak. Bola ditendang setelah ada aba-aba dari bu guru atau dari pemimpin dari permainan tadi. Biasanya bola yang digunakan untuk menendang ini adalah bola yang plastik. Jadinya jika terkena bola ini tidak akan merasa sakit. Nah, seperti ini. Anak-anak menendang, kemudian yang ada di lingkaran ini berlari. Nah, jika yang berlari itu terkena bola di bagian lutut ke bawah, maka dia akan kalah atau gantian masuk ke tengah lingkaran sini. Ya,
Seperti itu anak-anak. Terima kasih untuk hari ini tentang pembelajaran keempat. Masih ingat tadi tentang perubahan wujud yang keempat, yaitu tentang mengembun. Nah, sekarang silahkan anak-anak mengerjakan tugas LKPD hari Kamis. Ya, semoga anak-anak paham dan selamat belajar, selamat mengerjakan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup itu saja. Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.